Berikut ini adalah video lanjutan dari latihan PTS semester genap tahun 2022-2023. Sekarang kita masuk ke materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Ini ada soal, sebuah kaleng berdiameter alas 28 cm. Diameter alas, atau bisa kita tulis di sini juga ya. Karena alas dan tutupnya itu kan sama. Nah, ini adalah 28 cm, diameternya adalah 28. Karena diameternya 28 cm, maka R-nya adalah 14 cm. Tinggi tabung, ini tinggi kaleng, tinggi tabung, T adalah 20 cm. Ya, tingginya 20. Hitunglah luas selimut. Selimut dari tabung itu kan berbentuk persegi panjang. Keliling kali tinggi. Keliling lingkaran. Jadi 2πr itu keliling lingkaran. Kalikan tinggi tabung. Inilah rumus dari luas selimut. Luas selimut. Jadi sama dengan 2 kali. Kita gunakan pi-nya 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 14. Ya, kalikan tingginya adalah 20. 14 bagi 7 dapat 2. Jadi di sini hasilnya adalah 1760 cm persegi karena luas. Ya, kita lanjutkan ke nomor 9. Sebuah bandul terdiri dari kerucut dan setengah bola. Ini ilustrasi dari gambarnya. Gambar sebuah bandul. Ini setengah bola, nah ini adalah kerucutnya. Kalau kita gambar secara matematiknya seperti ini. Jadi setengah bola, bawahnya itu adalah kerucut. Diameter kerucut sama dengan diameter bola. Tuh, lihat di sini. Berarti ini merupakan diameter kerucut juga diameter bola. Ini diameternya adalah 12 cm. Berarti R-nya adalah 6 cm. Jika tinggi kerucut 9 cm, tinggi kerucut itu yang ini. Nah, dari titik pusat ke sini. Ini adalah tinggi dari kerucut. Tingginya adalah 9 cm. Hitunglah volume dari bandul. Berarti volume bandul kan volume keseluruhan ya. Volume bandul adalah sama dengan volume kerucut ditambah dengan volume setengah bola. Volume kerucut kita tahu rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Ditambah volume setengah bola berarti setengah dari volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. R-nya sama ya, karena tadi kan diameternya sama antara kerucut dengan bola. Berarti R-nya sama. Kita sederhanakan, ini 4, kita bagi 2, dapat 2. Kita sederhanakan, ini yang bisa keluar di sini adalah 1/3. Ada pi masing-masing, kita keluar pi. R pangkat yang terendahnya adalah 2, berarti R pangkat 2. Kalikan, tersisa T ditambah dengan 2R. Kita tinggal masukkan, kita substitusikan. Ini sama dengan 1/3. Nah, di sini pi-nya kita gunakan 22/7 ya. Karena kenapa? Nanti kita lihat. R-nya 6. 6 kuadrat, kita uraikan saja 6 kali 6. Kemudian T-nya ada 9 ditambah 2 kali 6. Kita geser dulu ke bawah. Ini sama dengan 6. Kita bagi dengan 3 yang ini ya. Dapat 2. Jadi 22 kali 2. 22 kali 2 kalikan 6. Ini hasilnya 264. Kalikan, oh ini per 7 ya, masih ada per 7. 9 ditambah 2 kali 6 kan 12, tambah 9 berarti 21. Nah ini 21 kita bagi dengan 7 dapat 3. Jadi 264 kalikan dengan 3. Hasilnya adalah
792 cm kubik. Tuh. Kita lanjutkan ke nomor 10. Sebuah kerucut tingginya sama. Ini ada dua buah kerucut. Tingginya sama. Nih, tingginya adalah sama-sama T. Ini T, di sini juga T, ukurannya sama. Jadi kita lambangkan sama. Kemudian jari-jarinya adalah R. Ini R. R-nya huruf besar. Dibedakan nih karena ada dua kerucut. Kalau T tidak dibedakan karena ukurannya tadi sama. Yang ini R kecil. Volumenya, yang ini yang besar, V-nya gede, kalau ini volumenya kecil, V-nya kecil. Jika R yang besar, jari-jari kerucut yang besar, itu adalah sama dengan 7 kali R yang kecil. Jadi R yang besar ini adalah panjang itu 7 kali dari R yang kecil. Hitunglah perbandingan volumenya. Perbandingan volume berarti volume yang besar ya, berbanding dengan volume yang kecil. Oke, ini pertanyaannya kurang lengkap. Harusnya hitunglah perbandingan volume V berbanding V yang kecil gitu ya. Nah, rumusnya adalah 1/3 Pi. Nah, R yang tadi yang besar ini kan R-nya huruf besar. Pi R kuadrat T. T-nya sama. Berbanding 1/3 Pi R yang kecil. Kuadrat T. Nah, T-nya sama ya kalau kalian sama. Kita yang sama, kita bagi masing-masing dengan Pi. Kemudian juga masing-masing kita bagi dengan 1/3. Lagi yang sama adalah T ya. Maka yang tersisa adalah R pangkat 2 berbanding dengan R pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya boleh dicoret tidak? Ya. Nah, kita lihat tadi di sini R yang besar itu adalah 7R yang kecil. Kita ganti. Sebelumnya kita ini keluarkan. Nah, ini sama dengan R yang besar itu adalah 7R yang kecil. Jangan lupa ini dikuadratkan tuh pakai kurung. Berbanding dengan R yang kecil. Nah, ini 7 kuadrat 49. R pangkat 2 berbanding dengan R pangkat 2. Nah, ini baru masing-masing kita bagi dengan R pangkat 2. 49 berbanding 1. Jadi, perbandingan volume dari dua kerucut ini adalah 49 berbanding 1. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Alas tabung dengan kerucut berhimpit. Nah, ini ada sebuah tabung, di dalamnya dimasukkan sebuah kerucut. Berimpit ya, tabung dan kerucut alasnya berimpit. Artinya kalau berimpit berarti dia memiliki diameter yang sama. Nah, ini diameternya. Diameternya sama. Jika jari-jari alas tabung adalah 7, berarti jari-jari kerucut juga sama 7. Jari-jarinya adalah 7 cm. Hitunglah volume tabung di luar kerucut. Jadi tabung ini diisi air, tapi karena ada kerucut di dalamnya, kemudian dia kedap begitu ya, tidak bisa masuk air itu ke dalam kerucut. Jadi volume air di luar kerucut. Berarti ini kan sama saja volume total gitu ya. Total itu berarti volume tabung dikurangi volume kerucut. Volume tabung V R kuadrat T. R-nya sama, T-nya juga sama. Tinggi tabungnya kan tadi sama, karena ada di dalam. Nah, ini adalah tinggi kerucut dan tinggi tabung sama. Dikurangi V 1/3, kerucut itu 1/3, R pangkat 2 T. Nah, ini kan di sini sama aja dengan 1. Kalau 1 itu kan 3/3 ya. Jadi 3/3 dikurangi 1/3. Tersisa adalah 2/3 Pi R kuadrat T. Nah, jadi rumusnya ini. Jadi 2/3 kalikan 22/7. Kenapa 22/7? Pi-nya karena jari-jarinya 7. Jari-jarinya 7. Kemudian kali 7 kali kuadrat ya, kalikan T-nya adalah 21. Ini lupa belum ditulis. T-nya adalah 21 cm.
Kalikan 21. Nah, ini 7, coret sini. Kemudian 21 bagi dengan 3 juga dapat 7. Sehingga ini adalah 2 kalikan 22 kalikan 7 kalikan 20. Oh, kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 2156 cm kubik. Ya, berikutnya. Suatu tangki berisi 88 liter. Ini volumenya, kalau tangki itu kan berbentuk tabung ya. Jadi volume tabung sama dengan 88 liter air. Jika jari-jari tangki, R-nya adalah 20 cm, hitunglah tinggi dari tangki. Tingginya berapa? Nah, kita akan ubah dulu si satuan liter ini, kita ubah menjadi cm. Kita ingat di sini, ini lihat di kiri bisa ada di sini ya, bahwa L liter itu satuannya itu sama senilai dengan desimeter kubik. Jadi ini L liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi ini sama aja dengan 88 desimeter kubik. Nah, dari desimeter kubik ke sentimeter kubik, berarti kita kalikan dengan 1000, karena kubik kan. Ini kalikan 1000, jadi dia menjadi 88.000 cm kubik. Ya, baru kita bisa mencari tinggi, karena satuannya sudah disamakan. Volume dari tabung itu adalah VR kuadrat T. V-nya 88.000 sama dengan jari-jarinya kita Pi-nya kita pakai yang 3,14 gitu ya. R-nya 20 kuadrat gitu ya. Kalikan tingginya T. Jadi T sama dengan 88.000 bagi dengan 3,14 kalikan 400 ya. Kita coret ini nolnya. Kemudian 88 kalau dibagi 4 dia menjadi 22. Jadi ini adalah 200 per 3,14. Oh, karena ini ada 2200, Pi-nya kita ganti ya, jangan 3,14. Tapi kita gunakan yang 22 per 7 berarti ya, ini bukan 3,14. 220 kita bagi dengan 22 per 7. Ini sama aja dengan 220 dikali 7 per 22. Nah, ini kita coret. Hasilnya kan 10 ya. Jadi tingginya adalah 70 cm. Ini adalah tinggi dari tangki tersebut. Tangki air. Ya, ini yang berikutnya. Atap sebuah gedung berbentuk setengah bola dengan diameter 14 meter. Oh, besar sekali ya. 14 meter ya. Ya, ini adalah sebuah gedung, kita ilustrasikan seperti ini. Ini atapnya itu setengah bola. Diameternya, berarti dari sini, diameter itu, ini ada di dalamnya. Diameternya adalah 14. Diameternya 14, berarti R-nya 7 meter. Atap gedung tersebut akan dicat. Nah, ini atap ini akan dicat, yang warnanya hitam ini ya. Akan dicat, dan setiap 11 meter persegi memerlukan satu kaleng cat. Jadi, kalau 11 meter persegi itu, kaleng yang dibutuhkan adalah satu kaleng. Sama dengan satu kaleng. Berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat seluruh atap gedung tersebut? Artinya apa? Kita harus menghitung luas dari permukaan bola. Luas setengah bola, karena itu setengah bola ya. Kalau luas bola kan 4 pi R kuadrat, karena setengahnya gitu kan. Jadi 2 pi R pangkat 2. Ini sama dengan 2 kali 22 per 7. Jari-jarinya 7. 7 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 2 kali 22. Ini 2 kali 22. Kalikan 7, hasilnya adalah 308.
Nah, berarti sekarang kita tinggal menghitung jumlah kaleng yang dibutuhkan. Itu 308 dibagi dengan 11. Ini hasilnya adalah 28 buah. Nah, ini adalah soal yang terakhir. Dina akan membuat topi yang berbentuk kerucut yang terbuat dari karton. Diameter topi adalah 24 cm. Di diameter kerucut berarti ya. Diameter kerucutnya 24 cm. Artinya apa? Jari-jarinya adalah 12 cm. Dan tingginya adalah 16 cm. T adalah 16 cm. Topi tersebut akan diberi hiasan kain yang akan ditempel pada seluruh permukaan topi. Jadi ilustrasinya seperti ini pada gambar ini ya. Nah, jika harga hiasan itu adalah Rp70 per cm persegi, hiasan yang akan ditempel-tempel di sini, biaya kain dan hiasannya adalah Rp70 ya per cm persegi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli hiasan topi tersebut per satu topi? Ya, per satu topi. Nah, kalau topi pada kerucut, topinya saja kan tanpa alas, berarti dia sama saja dengan mencari luas selimut kerucut. Ya, selimut kerucut. Itu rumusnya adalah PRS. Kalau kita gambarkan, kan ini adalah kerucut. Nah, ini adalah tinggi, ya. Ini jari-jari dan ini yang S. S-nya belum ada ya garis pelukisnya. Jadi S itu sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Tingginya adalah 16. Berarti akar 16 kuadrat ditambah apa itu? R-nya adalah 12 kuadrat. 16 kuadrat itu adalah 200 akar dari 256 ditambah 144. Ini adalah akar dari 400. Terus sama dengan 20 cm. S-nya ada 20 cm. Maka luas selimut adalah Pi kalikan R, R-nya 12, S-nya 20. Jadi kita ini pakai 3,14. Kali R-nya 12, kalikan S-nya 20. Ini hasilnya 753,6 cm per segi. Nah, sehingga biaya yang dibutuhkan, biayanya adalah 753,6 cm. Itu kan cm persegi. Setiap cm persegi itu Rp70. Berarti ya kalikan Rp70. Kita kalikan dengan 70. Nah, hasilnya adalah Rp52.752. Nah, ini adalah biaya untuk satu hiasan pada satu buah topi kerucut. Demikianlah pembahasan latihan soal PTS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.